Luqman yang dikenal dengan Luqman Al-Hakim, maka ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan bahwasanya Luqman adalah seorang nabi, dan ini pendapat Ikrimah, dan jumhur al-mufassirin mengatakan Luqman bukanlah seorang nabi, tapi dia adalah seorang abdun saleh, seorang hamba yang saleh. Adapun Ikrimah berpendapat bahwasanya Luqman adalah seorang nabi karena Allah berfirman pada surat Luqman ayat 12, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah." Sungguh kami telah berikan kepada Luqman al-hikmah. Dan al-hikmah dalam beberapa ayat maknanya adalah wahyu. Ya, seperti Allah berfirman tentang Nabi Daud, "Wa atainahul hikmah wa fassal khitab." Kami berikan kepada Nabi Daud al-hikmah, maksudnya adalah wahyu. Namun setelah diteliti ternyata Ikrimah bersendirian dalam berpendapat hal ini, ya, dan seluruh ahli tafsir berpendapat bahwasanya Luqman bukanlah seorang nabi, tapi adalah seorang hamba yang saleh, dan dia diberi hikmah, kata-kata bijak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hampir seluruh ahli tafsir mengatakan Luqman adalah seorang hamba yang berkulit hitam. Luqman adalah seorang hamba yang berkulit hitam. Hanya saja mereka khilaf dari mana asalnya Luqman. Ada yang mengatakan dari Sudan, Mesir. Jadi di Mesir ada yang berkulit hitam dari daerah Mesir, ada yang mengatakan dari Habasyah, dari Ethiopia, ada yang mengatakan dari Naubah. Intinya mereka berpendapat bahwasanya Luqman Al-Hakim adalah seorang hamba, seorang yang berkulit hitam. Kemudian juga para ahli tafsir berselisih apakah dia seorang budak ataukah seorang yang merdeka. Ini semua pendapat-pendapat memang tidak dijelaskan dalam sanad-sanad yang sahih, hanya saja disebutkan oleh para ahli tafsir dalam buku-buku mereka. Ya, tapi saya katakan hampir semua sepakat bahwasanya Luqman ya adalah seorang hamba yang saleh dan seorang yang berkulit hitam, ya. Dan ini dalil bahwasanya Islam adalah tidak mengenal ras, tidak mengenal warna kulit. Siapapun bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La fadla lil Arabi 'ala al-'ajami walal 'ajami 'ala al-Arabi, walal abyad 'ala al-aswad walal aswad 'ala al-abyad illa bittaqwa." Ya. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas selain Arab, ya, atau sebaliknya selain Arab terhadap Arab. Dan juga tidak ada keutamaan orang yang putih di atas kulit hitam kecuali dengan apa? Takwa. Kecuali dengan takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Terlepas warna kulitnya, terlepas dari suku mana dia asalnya, terlepas dari mana postur tubuhnya, tampan tidak tampan, cantik tidak cantik, ya, putih atau hitam, ini tidak menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi penilaian Allah adalah at-taqwa, bagaimana seorang bertakwa di sisi Allah. Semakin dia bertakwa, maka semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh nyata, ya. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada namanya Bilal Al-Habashi, yang Allah muliakan, ya, yang dari seorang budak hitam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga namanya Salman Al-Farisi dari Persia, bukan Arab tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana seorang penyair berkata, "Waqad rafa'al Islama Salman Al-Farisi." Ya. Sesungguhnya Islam telah mengangkat Salman Al-Farisi padahal dia bukan Arab. Wa wada'a asyirku an-nasiba Abu Lahabin. Sebaliknya kesyirikan menjadikan Abu Lahab, orang yang memiliki nasab yang tinggi, menjadi rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya yang penting bukan penampilan, ya. Sekarang anak kita ini terpedaya dengan apa? Penampilan. Yang mereka sering nonton di YouTube yang penampilannya paling kacau, ya. Yang rambutnya acak-acakan, ya. Yang isinya kemewahan, isinya menghambur-hamburkan uang, isinya teriak-teriak, ya. Dan anak-anak muda, ya. Anak-anak SMP, SMA banyak yang seperti itu, ya. Ya, sehingga YouTube yang mereka lihat yang seperti itu, ya. Sampai banyak di antara mereka bercita-cita menjadi apa? YouTuber. YouTuber seperti apa? YouTuber seperti orang-orang seperti tadi.
yang menghabiskan waktu mereka untuk perkara yang sia-sia. Ya, hanya pamer mobil mewah, hanya pamer ketemu cewek, hanya pamer jalan-jalan kemana, ya, hanya pamer yang tidak bermanfaat. Yang menghabiskan waktu mereka untuk membuat klip-klip tersebut dan menghabiskan waktu umat Islam untuk menonton klip mereka. Ya, dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia lakukan. Ya. Oleh karenanya kita harus tekankan kepada anak kita bahwasanya yang menjadi patokan bukan penampilan, tapi takwa. Ya, takwa ini harus ditanamkan kepada anak-anak. Kemudian Luqman Al-Hakim hidup di zaman siapa? Ini juga ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan dia hidup di zaman antara Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Ada yang mengatakan dia hidup di antara zaman Nabi Isa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya Luqman Al-Hakim hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Ya, sebagian mengatakan dia adalah bintu ukhti Ayub. Dia adalah putranya adiknya Ayub. Ada yang mengatakan dia adalah sepupunya Ayub alaihissalam. Ya, ini semua tidak ada dalilnya ya. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya dia hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, di mana Anas bin Malik berkata, ya, Inna Luqman kana 'inda Daud alaihi salam wa huwa yasrudu dir' faja'ala yaftiluhu hakadha biyadihi. Suatu hari Luqman sedang berada di sisi Nabi Daud alaihi salam. Sementara Nabi Daud sedang memintal atau menyusun besi-besi untuk dijadikan baju perang, ya. Faja'ala yaftilu hakadha, maka besi tersebut dipilin oleh Nabi Daud, ya, karena Nabi Daud diberi keistimewaan oleh Allah, wa alanna lahul hadid. Kami buat besi itu menjadi lembek di sisi Nabi Daud alaihissalam. Karena Nabi Daud pegang besi jadi lembek seperti pegang tanah liat. Tinggal di apa? Tinggal dipilin, tinggal dipelintir. Itu di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Faja'ala yaftiluhu hakadha biyadi. Maka dia pun memilin besi tersebut seperti memilin tali. Kalau tali mau dikuatkan dipilin, ya. Faja'ala Luqman yata'ajjabu. Luqman waktu melihat Nabi Daud alaihissalam memilin besi, dia pun heran, ya, luar biasa, ya. Wa yurid an yas'alahu. Kemudian Luqman ingin bertanya, kenapa besinya digituin? Orang biasa kalau bikin baju perang itu cuma besi yang didatarkan kemudian dipakai, ya. Kemudian digabung-gabungkan, tetapi ini tidak, ini besinya dipelintir, dipilin, ya. Kenapa seperti itu? Tetapi dia ingin bertanya, kata Anas bin Malik, ya, wa yamna'uhu hikmatuhu an yas'alahu. Tetapi hikmah yang ada di dadanya, dia seorang yang hakim yang bijak, membuat dia tidak bertanya kepada Daud alaihissalam. Dia hanya lihat saja. Dia hanya lihat saja, tunggu sampai selesai. Falamma faragha minha sabbaha ala nafsihi. Ketika Nabi Daud alaihissalam selesai membuat baju besi tadi dipilin-pilin, kemudian dia pasang ke badannya, kemudian dia berkata, ni'ma dir'ul harbi hadhihi. Inilah baju perang terbaik. Faqala Luqman. Luqman berkata, as-samtu minal hikmah. Diam itu bagian daripada hikmah. Wa qalilun fa'iluhu. Dan hanya sedikit yang melakukannya. Kuntu aradtu an as'alaka fasakattu hatta kafaitani. Aku tadi ingin tanya, ini buat apa besinya dijadikan demikian? Ya, tapi aku pun diam, akhirnya engkau yang menjelaskan wahai Daud alaihissalam. Sehingga aku tidak perlu apa? Bertanya. Jadi Luqman ingin mengatakan bahwasanya di antara hikmah itu diam, mengamati, tidak perlu setiap ada sesuatu kita langsung apa? Komentari. Terkadang jelas setelah itu, ya. Tidak perlu segala sesuatu kemudian kita tanya. Terkadang jelas setelah itu. Maka di antara hikmah adalah diam, mengamati, dan tidak banyak orang yang melakukannya. Kebanyakan orang di awal sesuatu langsung komentar, langsung menimpali, langsung kritik, langsung mendukung, ya. Tidak tunggu dulu kondisi yang stabil baru bisa menilai. Ya, terkadang jawabannya muncul sebelum dia keburu bertanya padahal jawabannya akan datang. Dan ini salah satu daripada hikmahnya
Luqman. Dan hadis ini atau asar ini yang disebutkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya adalah asar yang sahih. Ini menjelaskan bahwasanya Luqman hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Bahkan ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang qadhi yaitu hakim di zaman Nabi Daud alaihissalam.